Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Awal Yudi dari kelas EBTA Politeknik Negeri Bali. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pembuatan monitoring SCADA pembangkit di PLTM Hanungga menggunakan aplikasi VT SCADA. Baik, yang pertama, apa itu SCADA? Pengertiannya SCADA yaitu Supervisory Control and Data Acquisition. Dalam hal ini merupakan suatu sistem pengawasan dan pengendalian berbasis komputer yang digunakan untuk memonitor, mengontrol, dan mengumpulkan data dari perangkat dan proses di dalam suatu sistem operasional seperti pada pembangkit listrik. Berikutnya terkait fungsi SCADA terhadap operasional pembangkit. Dalam hal ini SCADA sangat membantu untuk pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit. Yang pertama yaitu terkait untuk kemudahan untuk pemantauan real time, khususnya untuk membantu operator memantau parameter operasional pembangkit seperti tegangan dan arus listrik, temperatur mesin, aliran bahan bakar, dan output daya. Berikutnya yang kedua yaitu pengendalian proses jarak jauh, di mana untuk pengendalian peralatan di pembangkit khususnya tidak harus dikendalikan dari lokal, tetapi dapat dilakukan dari control room menggunakan SCADA. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data. Hal ini sangat membantu untuk proses pemeliharaan pembangkit dan untuk pengoptimalisasian kinerja pembangkit. Yang keempat yaitu peningkatan keamanan, kelima otomatisasi operasi, dan terakhir yaitu untuk integrasi dengan sistem yang lain. Dalam hal ini khususnya di PLN dilakukan berbagai macam pembangkit khususnya di suatu sistem ketenaga listrikan akan dipantau oleh unit distribusi menggunakan sistem SCADA. Dalam pelaksanaan tugas kali ini, aplikasi yang digunakan oleh kami yaitu ada dua. Pertama, VT SCADA, lambangnya, di mana VT SCADA adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memantau, mengontrol, dan mengotomasi sistem industri. Yang kedua aplikasinya itu adalah ModSim 32, di mana aplikasi ini adalah digunakan untuk mensimulasikan data dari perangkat Modbus, di mana dengan kata lain yaitu sebagai simulator PLC. Baik, untuk langkah pertama yaitu kita melakukan buka untuk aplikasi ModSim-nya. Tampilannya akan seperti ini. Step pertama untuk aplikasi ModSim ini yaitu pembuatan connection. Klik connection, connect, pilih ke Modbus TCP server yang paling bawah. Langkah berikutnya, step untuk di ModSim ini yaitu klik file, kemudian new. Di sini akan muncul data Modbus. Adapun panjang datanya, panjang filenya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya memilih 10 data parameter pembacaan 10, kemudian addressnya tetap di 0100, dan juga untuk Modbus point tipenya di holding register. Kemudian klik dua kali untuk salah satunya, kita klik dua kali, terus auto simulation akan muncul jendela auto simulation ini. Kita bisa pilih ada 3 pilihan untuk simulation tipenya, ada random, increment, dan decrement. Untuk simulation ranknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan parameter pengukurannya, baik itu low limit dan high limitnya. Langkah berikutnya yang kedua yaitu buka aplikasi VT SCADA.
Setelah terbuka akan muncul jendela seperti ini. Kita klik add new application. Step pertama akan muncul jendela berikutnya seperti ini. Kita pilih quick add, kemudian kita kasih nama sesuai dengan kebutuhan. Seperti di sini saya kasih nama latihan SCADA PLTH Manungga. Kemudian step ketiga kita klik finish saja. Kemudian step keempat akan berproses untuk loading, dan setelah selesai step kelima ini akan muncul jendela menu bar seperti ini. Kemudian kita pilih menu di tag browser, diklik di paling ujung sini ada lambang tag browser. Kemudian langkah ketiga yaitu setelah tag browser diklik kita akan membuat TCP IP port. Caranya yaitu di jendela yang sudah terbuka ini kita pilih new. Step kedua kita pilih port. Kemudian setelah diklik satu kali akan muncul ada 3 pilihan. Kita pilih TCP IP port. Nanti akan muncul jendela tab seperti ini. Kita kasih nama sesuai kebutuhan. Di sini saya kasih nama port TCP area 1. Deskripsinya SCADA proyek PLTH Manungga. Kemudian di menu connection ini yang perlu kita input. Alamatnya yaitu 127.0.0.1 untuk TCP IP port numbernya 502. Terakhir kita pilih apply. Langkah keempat yaitu membuat drivers. Caranya pada port yang tadi sudah kita buat latihan SCADA, kita klik kanan, kemudian kita pilih new child, kemudian kita pilih drivers. Kemudian step kedua, drivernya kita pilih, kita cari yaitu Modbus compatible device. Setelah dipilih akan keluar jendela tab seperti ini. Kita kasih nama untuk port TCP-nya yaitu driver Modbus area 1 SCADA PLTH Manungga. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dengan teman-teman semua. Berikutnya step keempat dalam pembuatan driver ini yaitu kita klik di option ya. Kita pilih open Modbus TCP, dan step terakhir kita klik di communication. Untuk station address-nya pilih 1. Terakhir kita apply. Baik, untuk langkah kelima kita akan menyusun analog input output. Step pertama, driver Modbus yang sudah kita buat sebelumnya, kita klik kanan, kita pilih analog. Setelah itu step kedua kita pilih input output and calculation analog. Setelah kita klik akan muncul pop-up jendela seperti ini. Kita kasih nama sesuai parameter pengukuran yang akan kita lakukan. Dimana di sini yang pertama saya akan membuat parameter pengukuran untuk debit intake water di PLTH Manungga. Areanya di area 1, deskripsinya bisa disesuaikan yaitu intake water PLTH Manungga. Ini untuk ID-nya ya. Untuk yang kedua, untuk input outputnya kita isi read address, dimana kita isi 40100, dimana 40100 ini adalah mengacu pada alamat data parameter data yang kita buat di ModSim ya, 40100. Kemudian untuk deadband 1, scan intervalnya 30. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Yang terakhir untuk scaling, jadi data-data dari ModSim ini bisa ditampilkan sesuai dengan keluaran data dari ModSim, ataupun bisa dibuatkan skala untuk nantinya ditampilkan di dalam aplikasi VT SCADA. Baik, langkah ke-6 yaitu membuat parameter pengukuran lain. Tadi di langkah kelima kita membuat satu parameter
yaitu debit air intake ya. Kemudian kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan pengukuran lain yang kita butuhkan, di mana dalam hal ini saya menambah selain debit intake water ada pengukuran level bak bendung, RPM turbin, kemudian ampere, daya, dan voltmeter keluaran dari pembangkit. Selain itu yang perlu diperhatikan, kita juga harus membuat output mode sim disesuaikan dengan parameter pengukuran yang ingin kita tampilkan di dalam aplikasi VT SCADA ini. Langkah ketujuh, kita bisa kembali ke tampilan awal ini dari VT SCADA. Kemudian kita pilih IDS Studio yang ada paling ujung ya, di sebelahnya tag browser. Setelah kita klik, muncul pop-up window seperti ini. Terus kita klik kanan di area sini yang ada tulisan VT SCADA ini. Kita klik kanan, kita klik all, terus kita delete. Kita delete semua untuk kita mulai untuk langkah ke-8, yaitu terkait kreasi tampilan SCADA yang kita inginkan. Di menu tampilan kreasi untuk IDS Studio ini ada menu widget, image, dan shape yang dapat kita pakai untuk membuat tampilan SCADA sesuai dengan yang kita butuhkan. Poin utamanya dalam penyusunan ini yaitu widget, image, maupun shape yang kita buat dapat kita tag ke value dari tag browser yang sudah kita buat. Jadi ada ampere, daya, debit intake water, level bak bendungan, RPM turbin, dan voltmeter. Bisa kita tag di masing-masing baik itu widget, image, ataupun shape yang kita pilih. Bisa dikreasikan masing-masing teman-teman semua untuk berkreasi untuk membuat tampilan SCADA yang bagus. Dan terakhir, hasil tampilan SCADA yang saya buat saat ini seperti ini untuk project SCADA PLTMH Nunggar 1x1000 kW di bawah PT PLN Persero UPK Flores. Ada debit air, putaran turbin, level bak, voltmeter, ampere meter, dan load dari yang dihasilkan oleh pembangkit. Di sini juga saya tampilkan untuk alarm yang bisa ditambahkan lebih lengkap lagi. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin semoga bisa membantu buat teman-teman semua yang sedang belajar terkait SCADA. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.